Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi kita bersua di channel Menuntut Ilmu Mengejar Hikmah. Di edisi kali ini kita di topik atau konten kajian langsung yang diadakan di Kabupaten Maros. Dan ini adalah merupakan pertemuan yang ke-14. Mari kita simak bersama. Dan ini tidak bisa dimasuk dalam pembicaraannya orang lain. Kapan terjadi pembicaraan pasti bertengkar. Dulu orang berilmu dia katakan, kalau ku sampaikan semua ilmu ini, kemungkinan besar kalian akan membunuhku. Kalau ku sampaikan semua, karena itu bahasa kiasan, ya. Bisa? Oke, bahasa diamnya jadi harus diketahui bahwa ilmunya dari Allah. Tadi sudah dihapus. Pertama itu kitabullah, kitab Allah dulu. Ya. Petunjuk sebaik-baik perkataan itu adalah firman Allah, kitabullah Al-Qur'an. Kita sudah baca. Sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuknya Muhammad SAW. Dipahami? Selebihnya itu adalah hal-hal yang dibuat-buat. Jadi jangan melakukan sesuatu tanpa dasar pengetahuan. Sumbernya jelas kitabullah, yang memberi petunjuk terhadap kitab itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad yang selalu kita doakan, Muhammad yang selalu kita tolong. Barang siapa yang bersalawat kepada Muhammad, sesungguhnya dia bersalawat untuk dirinya sendiri. Paham? Bisa? Tidak ragu-ragu lagi. Dipelajari betul. Seandainya saya dalam kajian ini hanya mengajarkan teknik sholat kayak begini, tidak butuh waktu berlama-lama kita di sini. Sudah 2 bulan ini, kapan jalan ini? Paling hanya 2 kali pertemuan sini kasih tahu caranya sholat. Tarik nafas sih, tutup gitu di bawah. Nah, itu baru mengada-ngada namanya. Ya, silakan hukumi bidah karena memang mengada-ada. Tiba-tiba ada salat begitu, dari mana terdapat? Dari Al-Quran. Di mana Al-Quran? Tidak ku tahu juga. Guruku dulu kasih tahu, ya? Guruku yang kasih tahu. Kalau ini ya baca sendiri kitabmu, baca sendiri kitabmu. Sesudah itu, karena ini mau berjalan, ya, mau berjalan ke sana, ke wilayahnya rahmat, ke wilayah Isa ini harus melakukan praktek atas dasar petunjuk dari Al-Quran atau kitabullah atau Allah, ya. Bisa? Artinya apapun yang terjadi nanti kemudian tiba-tiba melihat saya seumpamanya kecelakaan di jalan, jangan katakan bilang guruku meninggal. Tidak ada begitu, tidak ada meninggal gurumu, ya. Yakin dengan kebenaran Al-Quran, jalani saja, baca saja, ya. Bilang bagaimana itu Pak Ustaz itu masa dia lagi pergi mencuri? Gampang saja kalau Tuhan akan lupa ini, putar gelombang ini, langsung pergi mencuri. Gampang sekali untuk menguji kita, betul tidak diikuti Al-Quran atau ikuti Pak Ustaz ini. Ya, kejadiannya seperti itu waktu meninggalnya guru pertama ini, beliau ini dalam keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Banyak orang lari. Kalau saya tidak bertahan, Al-Quran ini bukan beliau itu yang sampaikan, dia hanya ujian bagi saya. Apakah saya sungguh-sungguh beriman kepada Al-Quran atau mendengarkan perintah dia ini? Bisa paham? Jadi semua akan kembali kepada Al-Quran. Semua akan belajar kepada dirinya sendiri. Semua akan memperbaiki dirinya. Kalau itu yang terjadi, pasti tentram bagi negeri ini. Ya, kacau balau karena saling menghakimi. Lupa dirinya semua, menghakimi orang di kerjanya. Itulah ahli-ahli hukum, ya. Ahli hikmah itu selalu diri. Tambahan ya, surat 3, surat 51, surat 49 ayat 18, surat 59 sana, surat 59 ayat 18. 59 ayat 18. Surah Al-Hasyr ayat 18. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah
dan hendaklah setiap diri memperlihatkan apa yang telah diperbuatnya untuk esok hari. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperlihatkan, menjaga, mengawasi, mengurus apa yang akan dia bawa pada esok hari nanti. Kalau itu dikerjakan, amanlah kita, ya. Tapi tidak enak, ya, tidak enak kalau kita urus diri saja. Apakah dalam artian bahwa kita tidak pusing dengan orang lain? Tidak. Kalau ini selesai, kita sudah tahu diri kita, maka tidak ada satu kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain kecuali kebaikan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Dan untuk bisa memperbaiki apa yang rusak di sini, diberikan lahan, wadah orang lain supaya bisa memberi manfaat, maka itu akan memperbaiki dirimu. Jadi bukan cuek, urus tongkau dirimu deh, saya ini belajar Al-Quran, tidak begitu. Kalau sudah ditahu dirimu, apa kekurangannya ini? Ini cacat nanti saja akhirat. Bagaimana caranya supaya bisa dikembalikan cacatnya? Ada orang lapar di situ, kebetulan ada makananmu, bagi itu makananmu. Jangan yang lapar toh kau. Saya ini makananku hampir habis. Tidak begitu, tidak dipusingi orang. Ya, jadi memperhatikan diri bukan berarti tidak bersosial, tidak. Tetapi pemahaman akan berubah bahwa kita tidak berbuat baik kepada orang lain, melainkan kita berbuat baik kepada diri kita sendiri. Tidak ada kata orang lain, sudah menjadi satu diri. Itu kalau memperhatikan diri. Kalau sudah kenali diri ceritanya, ya. Intinya di ayat itu adalah kenali diri. Oke, baik, lanjut. Surat 19 ayat 16. Surat 19 ayat Surah Maryam ayat 16. Ya. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur atau Baitul Maqdis. 17. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami atau Jibril kepadanya, maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Jadi Maryam sudah mendapatkan makanan dari Allah. Ingat dulu, catat baik-baik, makanan itu harus dari Allah. Oke, paham ya? Nah, dengan petunjuk Allah ini, dia mulai mengasingkan diri dari kaumnya menuju ke sebelah timur. Di mana sebelah timur? Cerita Zulkarnain, timur dan barat. Maryam tadi di sini tempat sholatnya, mihrabnya Zakaria, tempat sholat. Ya, tempat sholatnya Zakaria. Dia mendapatkan makanan dari Allah. Saya ulang lagi, makanannya harus dari Allah, bukan dari guru, ya, bukan dari guru. Dia mengasingkan diri dari umatnya, dari kaumnya ke sebelah timur, lalu membuat hijab. Bagaimana cara buat hijab? Menelan, itu pembatas, menelan. Ketika ini tertutup, ya, wilayah di bawah tertutup, wilayah di atas terbuka. Bisa dipahami? Ketika menelan, dia terputus hubungannya dengan kaumnya, terbuka wilayahnya dengan wilayah ruh, wilayah atas, wilayah ruh.
maka dia melihat Jibril dalam wujud seorang laki-laki yang sempurna, tertutup dari manusia, terbuka yang gaib. Dengan cara apa? Membuat hijab. Itu fungsi menelan, membuat hijab. Terputus hubungan dengan manusia, umatnya, kaumnya, terbuka hijab dengan ruh. Syaratnya makanannya harus dari Allah. Ya, makanannya, hidangan itu yang masuk ke sini harus dari Allah. Makanan dari Allah itu apa? Nur. Nur ini, nur itu perubahan dari ruh. Ruh yang dirubah menjadi nur. Ya. Dengan petunjuk nur ini bergerak ke arah timur, membuat hijab, terjadi hijab, terjadi kematian, terjadi mematikan, membuka tabir, menutup tabir di sini, membuka tabir di atas. Maka mulailah dia melihat Jibril dalam wajah seorang laki-laki yang sempurna. Saya itu tugas salatnya, itu salat yang kita kerja. Itu apa? Menelan. Ayat 18. Ayat 18. Dia Maryam berkata, sungguh aku berlindung darimu kepada Tuhan yang Maha Pengasih, jika engkau orang yang bertakwa. Jika engkau orang yang bertakwa, saya berlindung kepada Tuhanku. Artinya jangan langsung diterima. Itu kekuatan Imam Mahdinya. Kekuatan Imam Mahdi harus bekerja. Ya. Kita baca ulang di surat 67 ayat 3 dan 4. 67 ayat 3 dan 4. Surat 67 ayat 3 dan 4. Kekuatan Imam Mahdi. Surah Al-Mulk ayat 3. Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Ayat 4. Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi, niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia pandanganmu dalam keadaan letih. Ya, perhatikan. Ulangi sekali lagi dan ulangi sekali lagi. Itu kekuatannya Imam Mahdi. Itu petunjuk dari Al-Quran. Karena dari awal memang ya, dia sudah menjadikan Al-Quran ini sebagai makanannya sehari-hari, hidangannya, makanannya. Ya, ketika berhadapan dengan hal ini, bekerja di dalam dirinya. Perhatikan sekali lagi, lihat. Ya, perhatikan sekali lagi.
Jangan sampai orang lain kalau orang lain tolak, pergi kau dari sini. Ini yang dilihat oleh Maryam, bukan lagi orang lain, bukan nih. Dia nih. Tetapi masih dia katakan la. Makanya itu tauhid itu tidak dia katakan Tuhan adalah Allah, tidak, selalu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Tolak dulu. Jangan ketemu ini langsung bangga. Tadi malam saya terima, saya ketemu dengan kayaknya itu dia Nabi Muhammad. Kayaknya dia Nabi Muhammad. Kenapa? Pakai sorban, baju putih, ya, sangat wangi. Saya bilang, kita kenal mukanya? Tidak. Jadi dari mantap bilang, iya kayaknya Muhammad. Karena Muhammad itu tidak bisa dipalsukan oleh setan, ya. Ya, katanya begitu. Bagaimana gitu, Ustaz tadi menurut kita Nabi Muhammad atau bukan? Saya bilang bukan. Kenapa kita katakan bukan? Karena kita bertanya sama saya. Ya, seandainya dia, kau tidak akan bertanya. Kenapa bisa? Surat 2 ayat 146. Surah Al-Baqarah ayat 146. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenalnya. Tambahan itu ya. Orang-orang yang telah kami beri kitab dalam kurung Taurat dan Injil. Dari kata-kata Taurat dan Injil. Kita pahami orang yang diberi kitab siapa? Ini kitabmu. Ini yang diberi kitab. Ini yang terima amanah. Ini amanah. Ini yang terima. Ketika dia terima kitab ini, disebutlah dia ahlul kitab. Orang-orang yang sudah diberikan kitab, ini dasarnya, bukan yang diberi Taurat dan Injil lah, bukan kita lagi itu. Nah, kita ini Al-Quran. Ya, beginilah. Tentunya kita ikut kajian, mudah-mudahan besok-besok baca ya, paham lagi, bukan ini, bukan. Ya, ulangi sekali lagi, kita pahami siapa yang diberi kitab ini. Perhatikan kitabmu ini, perhatikan ini. Perhatikan kitab ini. Wahai orang-orang yang diberi kitab. Lanjut. Orang-orang yang telah kami beri kitab dalam kurung Taurat dan Injil mengenalnya dalam kurung Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Ya, kalau sudah diberi kitab ini, maka mengenali Muhammad sangat mudah, seperti mengenal anak sendiri. Tidak ada keraguan-keraguan. Ini anakku atau bukan? Anakku atau bukan? Orang tua macam mana yang begini kira-kira? Pas pulang di rumah, yang mana anakku di sekitar sini ya? Kalau kenal Muhammad tidak ada keraguan-keraguan, tidak akan bertanya ke orang. Ya pakai sejumpa tadi malam itu Muhammad, ya pasti bukan. Faktanya aku bertanya sama saya. Mengenal anakmu seperti mengenal anakmu sendiri. Ya, kalau masih ragu-ragu, tambah surat 3 ayat 61. Kalau masih ragu, kalau tidak ragu, alhamdulillah. Surah Al-Imran ayat 61. Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu? Katakanlah Muhammad, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kalian. Panggillah anak. Terus lanjut. Istri-istri kami dan istri-istri kalian. Panggillah istri. Terus
kami sendiri dan kamu juga. Dia sendiri, suami ya, laki-laki ya. Ya, terus kemudian marilah kita bersumpah, kata mubalaghah, bersumpah. Siapa di antara kita yang mengatakan kata-kata palsu ini, nah, dia akan sumpah pocong kalau bahasa kita ini. Bersumpah, siapa yang menyembunyikan kebenaran di antara kita ini? Ya, mubahalah. Lanjut. Allah membalas laknat Allah ditimpahkan kepada orang-orang yang dusta, supaya Allah menimpakan kepadanya ya bencana bagi orang yang berdusta. Itu sumpahnya. Panggil anakmu, panggil istrimu, dan panggil dirimu sendiri. Ya, lihat. Perhatikan anak ini, perhatikan anak. Ya, anakmu sendiri perhatikan. Keluarganya istri, ketika melihat anak ini, dia akan mengenali ini anaknya. Ya, bisa paham maksud saya? Kalau ketemu seseorang anak, kita kenali istrinya, kita kenali mamanya, pasti langsung tahu mirip sekali dengan mamanya. Kau anaknya si ini ya, karena istrimu itu temanku. Begitu datang anaknya, mirip temanku ini, karena saya berteman dengan istrinya. Ya, tetapi keluarganya suami lain ini dia. Ya, yang berteman dengan bapaknya, yang berteman dengan bapaknya anak ini, begitu melihat anak ini, kau anaknya Pak Hajian ya, kenapa bisa tahu kita mirip sama Pak Haji, mirip bapaknya. Ya, jadi anak ini mewakili dua wajah, wajahnya mamanya atau wajahnya bapaknya. Ya, kalau Muhammad mewakili seluruh wajah. Siapapun yang datang kepada dia seperti datang bercermin. Pernah dengar kata-kata ini? Aku bagikan cermin bagi hambaku. Jadi masih ragu. Kalau orang lain cegah dulu, bukan meskipun bersorban mengaku syekh, mengaku wali, mengaku siapapun, tidak boleh. Meskipun dia mengaku Muhammad, kata hadis, tidak ada itu setan yang bisa menyerupai Muhammad. Ya, kalau menyerupai tidak ada sama sekali. Coba kita cari seluruh dunia kalau ada serupanya. Jajir seluruh manusia, mana yang serupa? Tidak ada serupanya. Tetapi yang mengaku itu banyak. Mengaku. Kalau sudah ada kitab, kalau sudah ada standar ini, standar kitabmu, jangan sampai berubah dengan ini. Lihat kitabmu, di luar daripada ini salah. Jangan kiragu. Paham ya? Tanya orang-orang tua terdahulu. Ini ilmu disembunyikan ini. Kenapa setengah mati kalau Al-Quran diajarkan, dijelaskan, belum saatnya. Ya, belum di waktunya. Dari orang tua dulu itu, hati-hati kalau sudah datang itu, dekat nih. Ada seorang anak melapor, Bapak, tadi malam aku lihat diriku duduk di kursi. Hati-hati, dekat itu. Dekat itu. Ada yang bermimpi, dia lihat betul dirinya masuk ke dalam lubang bersegi 4. Ya, dia cerita sama oherku, orang tua bapak kandungku, cerita sama bapak ini, Pak, saya lihat itu diriku masuk ke dalam lubang. Dia bilang, hati-hati Kina, dekat-dekat itu begitu. Dia salah maknai, dia larikan mimpinya ini ke dalam togel. Mulai dia beli angka 1441. Hari pertama tidak lolos, beli lagi hari kedua, tidak berhasil lagi, hari ketiga ini pasti berhasil, dia sangat yakin. Mulai dia beli, ya banyak-banyak. Pulang dari beli, ditabrak mobil, mati. Astaga, dikasih tanda tidak mengerti. Ya, akhirnya begitu.
kode. Jadi kapan datang jangan ragu. Ingat ya, kenapa wajahnya Muhammad dirahasiakan? Kenapa tidak boleh digambar? Sudah paham? Jawab sendiri ya. Ya, ngerti bagus. Coba mau kau pasang kalau tidak protes ki. Mewakili seluruh wajah. Demikian pula yang terjadi pada Maryam, ya. Datanglah Jibril dalam bentuk laki-laki yang sempurna, tanda kutip. Ini wadah wanita yang datang laki-laki, tapi jangan salah paham, ya. Jangan mengira bahwa wanita ini datang ke suamiku, tidak. Kata laki-laki dan Maryam sebagai wanita di situ adalah antara jasad dengan isinya ada keserupaan, diserupakan dulu, ya. Makanya dibahasakan bukan ini Isa yang disalib di sini, bukan, yang diserupakan dengan Isa. Artinya antara yang disalib dengan ini serupa adanya, antara ini dengan ini serupa juga, antara ini dengan ini pasti ini serupa, antara ini dengan ini diam juga. Masa takut ya? Itulah manusia hanya satu, yang lain itu ujian bagimu ya. Anakmu, istrimu, tetanggamu, apamu, semua itu ujian bagimu. Yang manusia itu siapa? Kau ji. Diciptakan surga dan neraka untuk siapa? Untuk kau. Yang lain tidak, untuk kau ji. Paham? Selamatkan dirimu dengan cara menjadikan mereka ini sebagai fasilitas untuk menyelamatkan diri. Fasilitas untuk menyelamatkan diri. Jadi ketika terjadi bencana, ketika terjadi, kita langsung tahu ini Allah sebenarnya membuka ruang, ya, membuka fasilitas. Yang sudah meninggal itulah ajalnya, tidak bisa lagi. Kenapa dia tinggal di situ? Kenapa tinggal di situ? Tidak boleh lagi ada pertanyaan begitu, perkataan begitu. Menyesali takdir namanya. Ya, seandainya dia tidak pulang kampung, tidak akan mati itu tertimpa gunung. Tidak begitu, tidak boleh. Sudah dibiar kau sembunyi di mana, kalau tempat ajalmu di situ, kau akan dibawa ke sana. Nah itu, tetapi yang masih ada ini, itulah lahan. Jangan dimaki-maki bencananya, sudah diatur semua, ya. Dengan adanya ini kita dibukakan lahan untuk bisa memperbaiki diri sesuai kesanggupanmu. Kalau tidak sanggup jangan jadi tim SAR. Apa jadi tim SAR baru kakinya pincang satu, sudah penuh kolesterol di kakinya mau jadi lagi tim SAR. Kita mami nanti diurus itu, bukan yang kena bencana. Cari yang lain yang bisa kau lakukan. Kalau tidak bisa berbuat apa-apa, orang lain itu yang melakukan sesuatu padamu sebagai lahan bagi orang lain. Ya, sampai masa paginya habis, pulang lagi. Lagi berapa lama kira-kira kita tinggal ini? Kata Nabi, umatku itu umurnya antara 60 sampai 70, bukan tahun. Bukan ya, yang kurang dari 60 diskon, yang lebih dari 70 bonus. Jadi apa Jipale? Ya, berarti semua umatnya Muhammad ini. Kata 60 dan 70 itu titiknya, 6 dengan 7 ini rahasia. Rahasianya itu 6 dengan 7. Di sini umatnya Muhammad, di bawahnya ini umatnya Isa, di bawahnya ini umatnya Musa, di sini umatnya Ibrahim, di sini Zalim dan Boris. Jadi sebelum jadi umatnya Muhammad, langkah-langkah yang kita hadapi itu adalah di sini dulu Zalim dan Boris ikut Nabi Lut. Ya, jadi ke umatnya Nabi Lut, baru bisa jadi umatnya Ibrahim, mulai Nabi bertauhid. Masuk di umatnya Musa, bersyariat, sholat, wilayah sholat, bersyariat supaya dapat di hakikat. Nanti sudah dapat di hakikat, baru ketemu rahasianya. Rahasianya apa? Manusia itu satu diri. Umatnya Muhammad itu. Umatnya Muhammad itu, biar malaikat Jibril dengan seluruh malaikat sholat semua, tidak ada yang menyerupai sholatnya umatnya Muhammad. Jaganya itu. Maka bersyukurlah kita karena kita dianggap sebagai umatnya Muhammad. Siapa yang anggap umatnya Muhammad? Betulan kau sendiri mengaku.
Tidak gampang jadi umatnya Muhammad. Ketemu dulu ini semua, ya. Ya. Untuk jadi umatnya Muhammad itu harus menikah sampai 4. Mau laki-laki, mau perempuan harus nikah 4. Ya. Paham ya? Jasadmu sudah, nikahi lagi ini, nikahi lagi ini. Nah, ini 3. Yang terakhir dinikahi adalah ini Muhammad asli. Kalau sudah sampai Muhammad asli nikah ini, ternyata itu satu diri, itu yang disebut dengan budak. Kalau kamu tidak mampu berlaku adil terhadap anak yatim yang ada di sini, ya, nikahilah 2, 3, atau 4. Yang 4 itu tadi sebenarnya adalah 1. Kalau tidak mampu nikah 4, cukup 1. Di sini satunya ini terkumpul di sini 1. Kenapa? Yang ini tadi ternyata ini juga, ini juga 1 ji. Maka jadilah kau budak. Istrimu itu adalah budak, hamba, patuh kepada suami. Bisa ibu ini harus nikah 4 bu ya. Dipahami tadi atau saya ulang? Paham? Harus menikah 4 baru bisa ini ketemu ini. Jadi rahasianya. Tidak perlu kita kumpulkan wanita-wanita, tidak perlu. Wanita-wanita itu sudah berkumpul pada dirimu. Karena kamu sebelumnya dikandung oleh ibu, diturunkan ke sini. Dikandung oleh ibu sampai turun ke sini dalam 3 ibu. Ibu, bapak. 3 ibu. Tapi kembali ke sana dilarang nikahi ibu. Tidak boleh kembali ke ibu. Harus buat wadah namanya istri. Istri. 4 istri. Ya. Jadi ini bukan ajaran poligami, ini bukan. Ajaran kepastian. Al-Quran itu pasti benar, ya. Tidak diragukan. Jangan lagi bertanya bagaimana yang saya yang tidak pernah menikah kodon, apakah saya masuk umatnya Muhammad? Sini gue kasih tahu caranya. Gue kasih tahu caranya. Ini Al-Quran kebenaran, bukan keraguan. Oke, jadi jangan ragu-ragu prakteknya tadi. Makanannya dari Allah, caranya diajarkan tadi dalam kitabullah. Melewati ini melalui teknik Nabi Daud, menelan, melewati sungai, menyeberang sungai, menelan. Ya, selain menelan itu ada maknanya. Menelan itu membuat hijab, tertutuplah wilayah di bawah, terbuka wilayah di atas. Bertemulah dengan Jibril dalam wajah laki-laki yang sempurna, tanda kutip. Mengerti, ya. Ingat jangan sampai yang datang itu saya, jangan sampai saya atau ulama atau siapa ya, jangan sampai. Kembali lagi ke sini, niscaya pandanganmu akan kembali kepada dirimu sendiri dan kau tidak berdaya. Jam berapa nih? Masih bisa setengah jam lagi ya, setengah jam. Nah, ketika melihat Jibril dalam bentuk yang asli harus ditolak dulu. Saya ulang lagi, tolak. Ya, meskipun sudah sama, ya sama. Karena apa? Karena yang asli tidak bisa ditolak. Bisa. Itu fungsinya la ilaha. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Diusir dulu, dikesampingkan, ditiadakan dulu. Karena Allah itu tidak pernah tidak ada. Dia pasti ada, tidak bisa diusir, tidak bisa dihilangkan. Dia tetap ada seperti itu. Amin. Nah, itu butuh kekuatan yang memahami, kekuatan yang ilmu, kemampuan memahami Al-Quran, kemampuan memahami kitab, pahami kitab. Oke, saya ulangi, tolak dulu sampai dia tidak bisa ditolak.
Ya. Oke. Niscaya penglihatanmu akan kembali kepada diri sendiri tanpa cacat. Nah, sudah sempurna. Sempurna ya. Baik. Dengar suaraku, dengar. Nah, saya ini tidak keras-keras. Ya. Ayat 19. Surah Maryam ayat 19. Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Ya, ternyata Jibril juga, ya ini perkataannya, aku adalah utusan Tuhanmu. Kata-kata ini menunjukkan bahwa dia tidak bisa dipindahkan, dia tidak bisa diusir, malah dia yang mengusir. Setiap kali mengatakan sesuatu, perkataan itu keluar dari diri. Ya, jadi kelihatannya seakan-akan ada dua orang, ya. Katakanlah ini laki-laki, seakan-akan ini ya, kejadiannya bukan begini. Ya, seakan-akan terjadi pembicaraan antara Jibril dengan Maryam. Bukan begini kejadiannya. Ya, dia cukup berada dalam satu diri. Dia berada di sini, atau dia berada di sini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa yang kita lihat atau tonton yang berupa kajian Al-Quran, semoga saja bisa memberikan nilai tambah keimanan kita dalam menjalani roda kehidupan dunia ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.